Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya minggu ini? Ya, kita percaya bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita selalu. Amin. Oke, minggu lalu eh, kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Raswan dan pada pagi hari ini pemberitaan firman saya beri judul bisa disukai semua orang. Kalau minggu lalu kita Pak Pastor Rasul berkhotbah tentang di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 itu tentang jemaat mula-mula ya. Bagaimana jemaat mula-mula berkumpul bersama, bersekutu bersama, terus eh, mereka mengajar. Jadi eh, jemaat mula-mula itu selalu berkumpul di tempat ibadah di gereja. Dan apa yang kita lihat bahwa di dalam gereja bisa next ya mengajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Mungkin bisa ingat minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang ini dan sekarang kita em, saya buka di next di Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Nah, di sini dikatakan bahwa ayat yang terakhir dari minggu lalu ya, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi seperti judul tadi disukai semua orang ya. Jadi mereka disukai semua orang. Nah, jadi di sini dikatakan mereka disukai semua orang. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah jemaat Kisah Para Rasul. Jadi semua orang itu siapa? Semua orang itu sekitar mereka, lingkungan mereka. Jadi kalau misalnya Cia ya disukai semua orang itu berarti teman-teman sekolah, mungkin Cia kursus gitu ya. Wijen disukai semua orang di lingkungan dekat rumah, mungkin teman-teman orang tua murid dari anaknya Bujen. Mungkin yang kuliah siapa? Mandy. Ya. Mandy disukai semua orang ya teman-teman kuliah gitu ya. Eh, eh, Sekitar rumahnya Mandy. Jadi inilah mereka disukai semua orang. Kalau istilahnya itu kalau zaman sekarang mungkin saya pernah dengar gitu. Nggak ada lo nggak asik. Jadi pokoknya eh, orang itu diharapkan kehadirannya. Orang itu dinanti-nantikan. Jadi itu kenapa? Karena dia disukai oleh semua orang. Ya. Nah, sekarang kita baca di next di oh ya, enggak satu lagi ke belakang. Ya, yang tadi pertanyaan tadi, kenapa jemaat mula-mula disukai semua orang? Kenapa? Kenapa mereka disukai semua orang? Nah, kita lihat di Efesus 4 ayat 17. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Next. Ya, tetapi di ayat 20 ya, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini yang apa? Yang mereka beda dengan yang lain karena mereka telah mengenal Kristus. Di ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Next, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa oleh nafsunya yang menyesatkan. Dikatakan tadi apa? Menanggalkan manusia lama. Ini yang berbuat juga berbeda. Di ayat 23 dan 24, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak
Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini katakan mengenakan manusia baru. Itulah jemaat yang berbeda saat itu. Mereka disukai karena mereka mengenakan manusia baru yang lama sudah berlalu gitu. Nah, supaya kita mengingat ya, saudara, supaya kita mengingat apa sih supaya kita itu berbeda dengan yang lain? Tadi kan dibilang tidak sama dengan dunia. Oke, next. Nah, mengenakan manusia baru pengudusan. Next. Ya, dengan apa? Mulut kita, perkataan kita. Biar ingat ya, mulut kita, perkataan kita. Jadi apa? Di nextnya, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi ini yang kita ingat bahwa mulut kita, perkataan kita itu berkata benar. Next lagi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk apa? Untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu dia. Jadi perkataan kita pakai mulut kita untuk apa? Mengatakan kata yang baik dan membangun. Jadi biarlah perkataan kita ini untuk menghibur, membangun, menguatkan saudara kita. Janganlah ada perkataan kutuk yang keluar dari mulut kita atau perkataan yang tidak membangun satu sama lain. Itu kita hindari. Karena apa? Karena Tuhan pakai mulut kita, perkataan kita itu untuk membangun, menghibur, menguatkan saudara kita. Oke, next. Nah, sekarang tangan. Ya, kita bukan sekolah minggu aja nih yang belajar nih. Kita juga harus banyak belajar diperlengkapi ya. Bagaimana kita menjadi manusia baru yang berbeda dengan yang lain. Oke. Dikatakan di Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, inilah kita pakai tangan kita untuk apa? Untuk kita memberkati. Di sini jelas bahwa bekerja keras. Kita harus bekerja keras. Biarlah tangan kita dipakai untuk bekerja keras, untuk menyenangkan diri sendiri. Enggak, ternyata di sini dikatakan supaya ia dapat membagikan kepada orang yang berkekurangan. Ini yang jemaat Efesus lakukan. Dia bagikan ya ke rumah-rumah, bahkan dia membagi-bagikan semua yang ada pada dia, harta dia bagikan kepada sekeliling mereka yang membutuhkan. Ini jelas banget bahwa Tuhan memakai kita, tangan kita yang tadi mulut, perkataan kita, terus tangan kita untuk kita bekerja, untuk kita membagikan, kita memberi berkat kepada sekeliling kita. Oke, next. Nah, yang ini hati dan pikiran. Tadi ingat ya, dengan mulut, dengan perkataan, dengan tangan kita, dan yang ketiga hati dan pikiran. Nah, apa yang dikatakan dengan hati dan pikiran di Efesus 4 ayat 30? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ada lagi ayatnya? Nah, ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, nah ini ya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow, inilah yang dilakukan oleh jemaat Kisah Para Rasul. Mereka
menanggalkan manusia lama mereka. Mereka penuh kasih mesra, saling mengasihi, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita, gitu ya. Nah, disinilah kita berbeda dengan yang lain. Kita berbeda dengan dunia. Kita disukai, kita disenangi. Senang kalau ada kita di situ. Senang kalau kita diharap-harapkan. Karena apa? Ada karakter Kristus di dalam hidup kita. Ada kita mencerminkan karakter Kristus dimanapun kita berada. Jadi bukan di gereja saja, tapi dimanapun kita berada. Kita di pasar, kita di kuliah, kita di kantor, kita di mana lagi mungkin di lingkungan kita kalau lagi ada pertemuan gitu ya. Di mana saja kita itu harus menjadi saksi Kristus gitu. Kalau yang lain ngomong kotor atau gosip, apakah kita ikut? Oh iya benar ya gitu. Enggak gitu ya, tapi kita tahu kebenaran, kita tahu, kita bisa membedakan bahwa kita beda dengan mereka. Karena apa? Karena kita menanggalkan manusia lama kita mengenakan manusia baru yang tadi dikatakan. Kita kita di sini kita benar-benar diubahkan di gereja kita diubahkan. Oke, bisa next. Nah, di Efesus 5:26 untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, kita dikuduskan terus, kita diperbaharui terus tiap hari. Kita diproses, memang tidak instan, tapi itu proses yang harus kita lewati. Kita mungkin menahan rasa marah, kita mungkin menahan rasa sakit hati, kita harus mengampuni. Itu karena apa? Karena firman gitu. Dan Tuhan telah apa? Memandikannya dengan air dan firman memandikan. Kalau kita mandi, ya saudara, kita mandi itu kan supaya bersih dari kotor. Kita mungkin di luar, kita kotor dengan debu gitu ya. Tapi pulang, apalagi sebelum tidur, kita harus yakinkan diri kita bersih gitu. Kita mandi. Supaya apa? Supaya bersih, supaya nggak ada debu gitu. Nah, inilah kita dimandikan, kita dimandikan dengan apa? Dengan air, itu air kehidupan dengan Tuhan dan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang merubah kita. Firman Tuhanlah yang menyucikan kita, menguduskan kita, memproses hidup kita. Mungkin yang tadi saya bilang tidak instan ya, tidak cepat, tapi mungkin saya pengen marah, tapi iya, tapi saya harus menahan nih gitu. Nah itu proses-proses yang penguasaan diri yang kita harus lakukan gitu. Supaya apa? Supaya kita dikuduskan, supaya ada pengudusan. Kita bisa kudus karena ada kudus ke seperti Tuhan. Ada proses yang harus kita lalui, ada proses yang harus kita jalani, ada penyalipan daging, ada penguasaan diri yang harus kita jalani, kita hidupi setiap hari. Enggak gampang, tapi firman bisa, saudara. Dengan firman itu kita kita bisa lakukan. Saya pernah mau apa ya? Saya mau sedikit kesaksian. Suatu hari para berikan saya nggak sebutkan mereknya ya. Saya tuh sukanya kayak beef teriyaki gitu, beef teriyaki. Terus pas saya buka dikasihnya ayam. Aduh, saya sudah mau marah ini. Kenapa kamu beliin saya ini gitu? Saya diem ya. Terus Roh Kudus bicara, mengucap syukur sudah dibelikan gitu ya, sudah mengucap syukur suami sudah belikan kamu makan gitu. Saya antara mau marah, mau ngoceh, atau saya bersyukur itu. Jadi saat itu, detik itu keputusan saya. Saya udah pengen, kamu kayak nggak ngerti saya. Saya kan sukanya beef, kenapa kamu beliin ayam? Udah kepengen ngoceh aja gitu ya. Sementara saya tahan. Akhirnya saya mau ucap syukur. Saya nggak bilang sama Pak Rason, saya diem aja. Saya mau ucap syukur dan benar makanan itu sepertinya sekali ayam itu. Aduh, saya bilang ternyata ayam teriyaki juga enak ya gitu ya. Bukan beef ya gitu. Dan
sesudahnya saya ngomong, saya sebenarnya sukanya beef loh gitu, nggak ayam gitu. Nah, suatu hari beberapa minggu kemudian dibelikan lagi gitu. Terus pas saya buka ayam lagi, gitu. Terus ternyata Pak Rosan gini, ternyata solid banget kan ya. Pas dibuka beef, aduh saya seneng banget gitu. Ternyata dia ngumpetin yang kedua itu ya. Setelah dia tahu hati aku gitu ya. Karena saya sukanya beef bukan ayam. Tapi apapun yang diberikan saya tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk semua yang diberikan gitu ya. Dan itu menikmat sekali benar saudara. Saya jadi suka ternyata enak juga ya gitu ya. Itulah dengan hati kita bersyukur. Kita menahan emosi kita. Menahan semua kedagingan kita. Itu untuk apa? Untuk kita diproses, untuk kita dikuduskan hari demi hari, bulan demi bulan. Ada perubahan yang nyata untuk kita bisa menahan semua emosi kita, ya, rasa sakit hati kita mungkin. Tadi apa dengki, semuanya kalian bisa baca lagi bagaimana kita dimurnikan, kita dikuduskan. When kita berbeda dengan orang lain. Amin. Dan firman Tuhan yang menguduskan kita, kita tadi ingat bahwa dengan mulut, dengan perkataan, dengan apa? Dengan tangan, kita kita tidak melanggar peraturan yang ada, ya, tidak korupsi, tidak mencuri, tapi kita bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan, untuk kita memberkati orang lain. Terus pikiran, telinga kita, mata kita, seluruh tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, itu semuanya proses yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bertumbuh dari hari ke hari dan kita menyerupai dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Oke. Ada slide-nya lagi atau Oke, ya. Dah, ini firman Tuhan, kesimpulannya biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua bagaimana kita Tuhan menguduskan kita untuk serupa dengan Dia. Amin. Kita belajar pada pagi hari ini, inilah gereja. Seperti kita nyanyikan tadi, this is your church. Inilah gereja Tuhan. Ya. Gereja milik Kristus. Ya. Gereja adalah tubuh Kristus. Dan kita adalah gereja. Dan di dalam gereja tidak, dalam arti begini, semua dikuduskan oleh Tuhan. Tapi kita bukan orang, gereja bukan hanya untuk orang kudus. Gereja bukan hanya untuk orang, maksudnya bukan orang yang berasal dari kudus ya. Gereja bukan hanya orang kudus isinya. Gereja juga menerima semua orang berdosa datang ke gereja untuk bertemu dengan Kristus. Amin. Jadi di gereja tidak ada orang yang kudus 100% yang sempurna. Kecuali yang lahirnya di Kudus, di kota Kudus. Dia orang kudus. Ya. Tapi gereja, ya gereja adalah tempat di mana kita saling menerima satu dengan yang lain. Amin. Saudara kita yang duduk di sebelah kita bukan orang yang sempurna. Ya. Nah, coba bilang ke kiri kanan, saya bukan orang yang sempurna. Jadi maafkanlah kalau saya bikin salah. Ya. Saudara, gereja di dalam proses pengudusan, sanctification. Pengudusan. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Tapi belum selesai. Jadi saudara dan saya, kita berdua juga belum selesai. Sama seperti kami menikah, kita juga belum selesai saling mengenal. Masih terus berusaha untuk saling mengenal. Ya. Gereja juga begitu. Mari saudara,
kita terlibat di dalam gereja yang memang belum sempurna ini. Amin, saudara. Tujuannya untuk kita disempurnakan. Semakin hari, semakin dikuduskan. Sampai kita menjadi serupa dengan siapa? Dengan Kristus. Kita akan tutup, saya bacakan lanjutan tadi Efesus 5. Ya, bahwa inilah yang dikerjakan oleh Tuhan yang mengerjakan pengudusan itu dalam hidup kita. Sehingga jemaat mula-mula itu disukai oleh semua orang. Karena mereka terus dikuduskan. Seperti dalam Efesus ini. Ya, untuk terus dikuduskan. Ayat 14, pasal 5. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur. Gereja bukan gereja yang tidur. Gereja yang bangkit, yang bangun. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Yaitu memiliki manusia yang baru, yang diperbaharui terus dikuduskan. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Carefully, perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Perhatikan hidup kita, Bapak Ibu Saudara masing-masing. Day by day, hari demi hari. Mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi jadilah seperti orang bijak. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam terjemahan King James-nya dikatakan redeem your time. Redeem your time. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, maksudnya redeem your time. Waktu kita ini terbatas, sudah tinggal sedikit. Ya, istilah orang dulu bilang mungkin udah bau tanah gitu. Itu maksudnya, ngerti ya saudara ya? Udah bau tanah gitu. Maksudnya agak kasar ngomongnya. Tapi ini pakai istilah. Artinya begini, saudara, semua kita di ruangan ini, kita semua punya limit waktu yang terbatas. Ya, ada yang mau hidup 200 tahun di sini? Kalau sehat oke, mau gitu. Tapi saudara, saya mau kasih tahu sama engkau boleh hidup 200 tahun. Di umur 200 tahun saudara, kamu udah gak kenal lagi. Teman seangkatanmu udah gak ada lagi gitu. Kesepian juga gitu. Kesepian juga. Mau umur 900 tahun Tuhan kasih. Iya, tapi terus udah gak kenal lagi. Iya. Udah gak bisa cerita lagi. Dulu kita main WhatsApp-WhatsAppan. Nanti 900 yang akan datang, apakah masih WhatsApp-WhatsAppan? Nggak tahu. Mungkin udah pakai teknologi yang lain lagi gitu. Jadi kita gaptek di usia 900 tahun. Artinya gini, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita sudah bersyukur ya. Jadi artinya saudara, kita punya limit waktu. Oleh karena itu perhatikan. Waktu saudara terbatas, karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Jangan lagi jadi menyimpan pahit hati, sakit hati, dan semuanya. Waktunya udah singkat. Mari kita berubah, mari kita menjadi manusia baru. Amin saudara. Dan ayat 26 tadi, mari kita dimandikan, disucikan, dibersihkan oleh air dan firman. Itu maksudnya firman itu menjadi air yang segar dalam hidup kita, yang membersihkan kita dari kotoran-kotoran. Artinya menjadikan kita manusia baru. Itulah gereja. Itulah yang Tuhan saat ini sedang kerjakan dalam hidup kita. Saudara dan saya, buka hati saudara. Seperti kita nyanyikan tadi, Lord, I give you my heart. Artinya apa? Lord, I give you my heart. Tuhan silakan kerjakan. Kuduskan. Ubahkan saya. Sucikan saya. Day by day dimandikan terus oleh firman Allah. Jadi kuncinya, tadi Bu Syairan sampaikan, adalah firman yang menguduskan seluruh tubuh kita yang kotor ini. Pikiran, hati, tangan, mulut, telinga, mata kita ini kotor semuanya. Bagaimana membersihkannya? Dengan firman. Ya, jangan pergi ke laundry, saudara. Pergi ke firman Tuhan. Ya, pergi ke firman Tuhan yang memandikan saudara dan saya. Amin, saudara. Kita terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman hari ini. Gerejamu merayakan kemenangan, gerejamu beribadah, berbakti, bersekutu pada hari ini untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus Raja, segala Raja Tuhan kami. Biarlah firman ini akan terus mengubahkan hidup kami, menguduskan
hari demi hari kehidupan kami menjadi serupa dengan Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai, sejahtera mulai hari ini sampai Yesus Kristus Tuhan datang kedua kalinya. Semua jemaat menerima berkat ini, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Amin.